China tengah dihadapkan dengan tren peningkatan penyebaran kasus HMPV dan juga influenza yang memiliki karakteristik gejala mirip dengan COVID-19. Bagaimana Indonesia mewaspadai penyebaran kasus HMPV? Kami bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan, Widiawati. Selamat malam, Bu Widiawati. Selamat malam Mbak Tiffany, selamat tahun baru, semoga Selamat selalu sehat. Tahun baru 2025. Sayangnya di awal tahun kita dikejutkan dengan penyebaran virus influenza A, kemudian juga HMPV yang tengah terjadi di Tiongkok, di China sejak Desember kemarin. Nah, antisipasi Indonesia sendiri terhadap penyebaran HMPV dan juga influenza A ini seperti apa, Bu Widiawati? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Kalau saat ini sebetulnya Kemenkes itu masih melakukan surveillance, pengamatan dan juga pelaporan berkala secara umum pada penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru. Dan hingga saat ini kasus flu A dan juga virus HMPV ini belum ditemukan di Indonesia. Namun kita perlu memahami bahwa ini sebenarnya bukan penyakit baru. Influenza tipe A varian H5N1 itu pernah terjadi di Indonesia pada 2005-2017, tetapi sejak 2018 tidak ada laporan kasus baru pada manusia. Sedangkan V5H6 dan H9N2 ini memang dilaporkan terjadi di Tiongkok, tetapi memang belum pernah terdeteksi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pengendalian penyakit menular ini terus ditingkatkan. Upaya ini dimulai dari dasar, yaitu peningkatan pemahaman dan pola hidup sehat masyarakat, kemudian adanya vaksinasi, surveillance, deteksi dini, hingga penanganan kasus dan juga kontak-kontaknya. Dan yang paling penting sekali adalah promosi dan pencegahan, yaitu promotif preventif, yang sangat penting jangan hanya mengandalkan pada penanganan kasus yang sudah terjadi. Gitu Mbak Tiffany. Oke, kalau kita baca-baca gejalanya mirip dengan COVID-19. Nah, risiko dan juga tingkat penularan dari HMPV ini seperti apa, Bu Widiawati? Jadi sebetulnya sama memang sih ya, influenza A ini adalah jenis virus yang juga menyebabkan influenza, yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan yang menular ya Mbak. Kalau seseorang tuh terserang virus influenza ini, maka dia direkomendasikan untuk memperbanyak istirahat. Kita tahu bahwa di negara-negara yang punya musim dingin, sudah pasti di akhir-akhir tahun itu biasanya kan musim dingin itu pasti ada penyakit infeksi saluran pernapasan. Nah, gejalanya memang mirip seperti flu biasa. Misalnya demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri otot, dia lemah, kadang, dan yang paling sering adalah batuk, kemudian hidung tersumbat atau berair. Dan juga kalau pada anak-anak atau mungkin juga kalau dewasa kena misalnya, itu akan kadang-kadang ada mengalami mual dan juga muntah. Nah, memang kalau influenza ini mirip dengan penyakit flu yang lain yang bisa juga menjadi parah, tetapi bisa juga ringan dan tidak menyebabkan tadi gejala-gejala yang berat, misalnya nyeri atau demamnya terlalu tinggi. Nah, kalau memang nggak kunjung juga dia membaik, nah sebaiknya segera periksa ke dokter. Dan kalau memang dia terdeteksi influenza A ini atau yang HMPV ini, dokter akan merekomendasikan misalnya harus istirahat, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang ringan atau obat-obatan yang sudah ditentukan oleh dokter untuk mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan. Dan yang penting juga minum cairan yang banyak serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan memang penularan ini sangat mudah ya, jadi sebaiknya kalau memang merasa badannya nggak enak, kemudian seperti flu, di rumah dulu deh gitu. Dan kalau memang harus penting sekali keluar rumah karena ada sebuah pekerjaan atau ada pertemuan yang sudah dijanjikan, maka sebaiknya pakai masker, karena kalau batuk dan bersin itu tidak akan menulari orang lain. Baik. Serta yang paling penting juga cuci tangan
cuci tangan secara benar, Teratur ya, gitu Mbak. oke baik. Ya Bu Wit, betul. kita berkaca dengan COVID-19 beberapa tahun yang lalu karena ini momennya pun penularannya terjadi di hampir yang berdekatan, musim dingin kemudian di awal tahun. Artinya pencegahan kasus impor untuk masuk ke Indonesia, walaupun memang sampai saat ini pendeteksian dari Kementerian Kesehatan belum ditemukan kasus HMPV ini di Indonesia. Tapi kita perlu untuk pencegahan, apakah kemudian juga pemerintah melalui Kemenkes akan melakukan pembatasan turis atau wisatawan asal China yang masuk sehingga itu tadi untuk meminimalisir tingkat risiko penularan. Iya Mbak, memang tadi kan seperti saya katakan bahwa kalau musim dingin maka ada peningkatan kasus. Nah, Mhm. semua negara itu sebenarnya termasuk Cina dan Indonesia sebetulnya mereka itu mempunyai laporan mingguan surveillance dan saat ini terdeteksi laporan mingguan dari surveillance di Cina itu terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan ini dibandingkan dari laporan-laporan minggu-minggu sebelumnya. Mhm. Dan tentunya mereka sudah melakukan antisipasi. Nah, ini kalau dihubungkan dengan COVID tadi barangkali masih terlalu jauh ya Mbak ya, ada Mhm. peningkatan kasusnya. Dan kalau di Indonesia ini karena belum ditemukan kasus di Indonesia ini tadi, maka belum diperlukan kebijakan pembatasan perjalanan keluar masuk Indonesia Tiongkok. Itu Mbak. Oke, baik. Bu Wit, apakah virus ini, kalau kata tadi Bu Wit, kita terlalu jauh lah untuk membandingkan dengan COVID-19, tapi kita lebih baik mencegah, mengantisipasi. Virus ini berpotensi terjadinya pandemi dengan memperhatikan tingkat risiko kasus gitu. Bagaimana pandangan Kemenkes? Nah, peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan yang terjadi di sana itu kan sebetulnya bukan kasus baru ya Mbak, atau Iya. kasus yang sesuatu yang harus diumpetin atau tidak diketahui, jadi bukan merupakan sebuah pandemi. Jadi perlu diketahui juga bahwa penyebaran penyakit menular mulai dari endemi di wilayah tertentu di sebuah negara, kemudian meluas ke beberapa negara lain yang menjadi epidemi, lalu baru menjadi pandemi yang menyebar ke banyak negara. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, Hmm. antara lain ada mobilitas penduduk, kemudian perubahan lingkungan, kerentanan masyarakat, atau mutasi virus. Nah, dari data dan informasi yang kami himpun khususnya dari WHO, hingga saat ini kasus influenza A dan HMPV tersebut masih menyebar di wilayah Tiongkok saja. Mhm. Oke, baik. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widiawati sudah berbagi informasi di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bu Wid, sehat selalu. Selamat malam.